Welcome back to Cuan Airdrop. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara agar kita bisa memilih project yang ada di tab-tab Telegram agar kita tidak terkena scam, tidak terkena tipu, ataupun tidak di PHP oleh developer daripada project yang ada di Telegram. Nah, bagaimana caranya kita akan simak ya, kita akan bahas. Jadi kita sudah siapkan bahannya, yaitu berupa PowerPoint yang sudah kita buat. Kita langsung masuk aja. Jadi di sini tampilan awal adalah bagaimana cara agar memilih project tab-tab Telegram powered by Cuan Airdrop. Masuk ke site kedua. Jadi sebelum kita mengerjakan airdrop Telegram tab-tab ini, kita harus pahami dulu project ataupun kita harus menganalisa terlebih dahulu project ini. Nah, apa saja yang perlu kita analisa? Yang pertama adalah berapa monthly usernya. Kenapa seperti itu? Karena jika monthly user itu sudah melebihi daripada 5 juta user, itu berarti kita sudah sedikit late ataupun sedikit ketinggalan. Kenapa? Karena kita nanti akan nge-push, kita akan ngejar poin daripada orang-orang yang udah join terlebih dahulu. Itu sulit. Kemudian untuk invite user juga sulit juga karena udah banyak gitu. Kemudian untuk monthly usernya kita harus nge-push itu ataupun kita harus join itu mungkin di kisaran ribuan, ratusan ribuan, pokoknya under daripada 2 juta user lah. Itu kita bisa untuk nge-pushnya itu. Untuk poin kedua adalah jumlah subs Telegram channel. Jumlah subs Telegram itu juga mengindikasikan bagaimana project ini disupport oleh komunitinya, mereka mau subscribe. Ya, itu kita harus lihat juga banyak nggak sih gitu. Ataupun kalau masih dikit, berarti ini kayaknya belum banyak yang tahu. Nah, tetapi ketika itu masih dikit, kita harus lihat lagi nanti di poin setelahnya gitu. Poinnya adalah yang ketiga, yaitu tim project. Nah, ketika kita harus pahami tim projectnya adalah berarti kita butuh yang namanya informasi dari projectnya. Nah, kalau informasi projectnya belum jelas, ya berarti kita ikut aja, tetapi jangan terlalu berharap dulu. Tetapi kita menunggu, sambil menunggu ini siapa sih timnya, kita cari tahu. Oh, udah ketemu, apakah ada track record daripada tim project ini pernah membuat project sebelumnya mungkin gagal ataupun mungkin tidak profesional ataupun mungkin melakukan scam di project sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pahami karena itu akan menjadi bumerang ketika nanti misalnya hype tuh kemudian di akhir sebelum mau listing ada food. Wah, ini projectnya dulu pernah, ini timnya satu tim dengan project itu scam, dan itu kan bahaya itu. Kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah use case daripada projectnya. Untuk apa? Project ini dibangun untuk apa gitu loh. Jadi memang harus. Kenapa? Itu karena indikasi untuk mencari investor juga. Percuma nanti ketika listing, investor nggak ada yang mau beli. Karena projectnya juga nggak jelas mau dibuat apa gitu. Atau mau dia mau buat marketplace, atau dia mau buat exchange, ataupun dia mau buat decentralized exchange di Telegram, atau buat DeFi, atau buat staking, atau buat apalah. Ya itu kita harus lihat. Itu sebagai bentuk kita tahu dan kita bisa membanggakan project ini juga gitu. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima adalah use case token. Nah, use case token ini juga penting karena ketika tidak ada use case ataupun utility tokennya itu nggak ada, juga abu nanti. Karena tidak ada yang mau beli, ya. Itu kalau use case token aja nggak ada, buat apa mereka mau beli? Hanya untuk profit sekilas aja ataupun profit instan aja. Nah, itu mungkin bisa kita ambil instannya, tetapi biasanya project yang akan to the moon banget itu biasanya yang memiliki komunitasnya banyak, kemudian investornya juga banyak gitu. Pasti mau beli mereka gitu karena ada use case-nya juga gitu.
Itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah sistem airdrop. Sistem airdropnya kita juga harus paham apakah mereka menggunakan convert point ke token, ataupun mereka menggunakan tier, menggunakan level atau lainnya kriteria. Itu kita harus pahami, walaupun memang itu di akhir biasanya ya, belum ada yang project menyertakan di awal ataupun mereka ngomong di awal tetapi nggak tahu di akhirnya gitu. Kita bisa lihat dari situ. Jika mereka mengatakan convert point tetapi nanti masuk ke poin yang terakhir yaitu tax airdrop. Nah, ketika taxnya ini banyak, kemudian ada levelnya, itu berarti tidak mengindikasikan sistem poin awal, sistem airdrop awal yang mereka katakan ini convert point tuh nanti poin ke token, tetapi taxnya banyak, kemudian ada levelnya, ada bla 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 bla. Nah, ribet itu kemungkinan besarnya saya yakin tidak akan ada convert point gitu. Jadi kalian harus pahami dulu di sana juga gitu, jangan sampai kalian kena PHP gitu. Kemudian untuk tax airdrop yang memang mungkin banyak ya, banyak. Nah, tax airdrop yang banyak itu biasanya juga kayak aduh buat kita males ya gitu. Makanya kalau taxnya itu ribet ya mungkin kalau kita rajin ya mungkin bisa aja dapatnya banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga abu juga sih gitu. Karena ribet, biasanya kalau ribet itu timnya juga ribet gitu ya. Oke, itu untuk kita analisanya, itu aja poinnya. Silahkan kalian screenshot aja. Kemudian kita masuk ke dalam yang set selanjutnya, yaitu mengerjakan airdropnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Ketika kita udah selesai analisa, kita udah yakin projectnya ini, kita yang pertama adalah untuk fokus menaikkan booster. Jika memang rata-rata sekarang project pasti menggunakan booster, NotPixel, kemudian Memevi, kemudian yang lainnya itu ada boosternya. Hampir rata juga ada yang tidak, seperti Major belum kan tidak menggunakan booster, ada yang menggunakan booster. Nah, ketika udah booster biasanya ada kriteria sih menurut saya gitu. Kemudian yang kedua adalah fokus untuk menaikkan level. Jika ada levelnya, kalian naikkan levelnya gitu. Naikkan level dulu di awal-awal itu, nggak usah kalian kumpulkan dulu, nggak usah dikumpulkan, cukup naikkan level. Nah, ketika user monthly-nya udah mencapai mungkin 1 miliar, 1 juta, 2 juta, nah itu mulai kalian hold dikit-dikit itu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita invite teman. Nah, baru kita invite teman-teman tuh yang lain. Nah, yang keempat kita bisa menggunakan cheat. Nah, cheat ini jangan pakai akun utama. Cheat maksudnya seperti apa ya? Kita pakai script kayak gitulah ya. Mungkin kalau yang nggak paham ya kalian join aja lah di grup-grup komunitas kripto, itu banyak caranya gitu. Itu untuk cara mengerjakan airdropnya itu ya. Pokoknya kalau untuk poin yang terakhir, cheat itu jangan menggunakan akun utama lah gitu, dan juga jangan pakai referral daripada akun utama, pakai referral orang lain aja biar aman gitu. Oke, kita langsung masuk lagi ke poin selanjutnya, yaitu jenis project yang harus ditinggalkan. Apa saja jenis project yang harus ditinggalkan? Itu harus kita ketahui juga. Yang pertama adalah tim dengan track record-nya buruk. Kenapa? Ini sebenarnya ketika di awal tadi ya, di awal kita udah analisa. Nah, ketika kita menemukan ini, kita harus tinggalkan. Kalaupun nggak mau ditinggalkan ya nggak usah terlalu di-push gitu. Tim dengan track record buruk itu pasti akan terulang, walaupun mereka nggak ingin mengulangi di project yang ini, yang terakhir mereka buat ataupun yang sekarang mereka buat, tetapi ada track recordnya. Nah, berarti project yang lama itu memiliki user juga. Nah, user itu yang akan melakukan vote, ataupun netizen mereka yang akan melakukan vote. Itu akibatnya akan membuat mungkin exchange ataupun mungkin untuk mereka listing itu susah. Dan juga harga tokennya nanti bisa aja ngedam karena tidak ada buyer yang cukup untuk menutupi daripada seller airdrop ataupun seller lainnya gitu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tidak jelas use case projectnya. Nah, untuk apa kita mengerjakan project yang tidak ada kejelasan project ini untuk apa, nanti kedepannya bagaimana, itu kan percuma. Nanti investor tidak ada mau yang masuk, kemudian tidak ada cukup liquidity-nya, makin banyak sellernya, bayarnya kurang, harganya kan akan ngedam. Kemudian token kita juga nggak tahu nanti depannya bagaimana kalau tidak ada kejelasan dari projectnya.
project aja nggak jelas, apalagi mau mikirin komunitasnya. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah tidak jelas use case ataupun utility tokennya. Itu juga poin penting karena investor juga akan melihat projectnya jelas, tetapi utility tokennya nggak jelas. Hanya untuk reward, misalnya hanya untuk apa? Itu kan berarti tidak bagus untuk mereka beli. Karena biasanya ada orang itu beli untuk di hold nanti profit, ataupun memang untuk have fun aja, ataupun untuk memang instant profit memang ada. Tetapi kan kalau kita di awal-awal listing itu biasanya akan terjadi banyak sekali ya naik turunnya. Kemudian kalau dia nggak cukup liquidity, tidak cukup kuat market makernya, tidak cukup kuat buyernya dibanding sellernya, ya harganya akan ngedam. Udah projectnya kita dapat tokennya dikit, harganya ngedam, atau dapat banyak harganya ngedam, kan ya kayak abu lah pasti nanti gitu. Itu untuk poin ketiga. Poin yang keempat adalah taksnya ribet. Contoh ya hamster lah, itu kan taksnya termasuk ribet tuh. Oh ini ABC ya, suruh lihat YouTube, suruh ini apa itu ya, itu termasuk ribet. Dan ujung-ujungnya red flagnya di mana ketika taksnya ribet? Mereka kan pasti akan membuat kriteria. Ketika kriteria itu dibentuk, berarti akan ada red flagnya. Kenapa muncul red flag? Karena kebanyakan taksnya ini tadi, ada PPH, ada ini, ada itu kan yang membuat ribet. Ataupun mungkin ada levelnya, kemudian ada syarat ini itu kan ada red flagnya. Kenapa red flag? Ya semakin banyak, kemudian usernya juga banyak, yaitu kan mereka tidak mungkin bisa 100% untuk deteksi usernya itu, untuk syarat eligible-nya gitu. Kan banyak terjadi itu ya gitu. Kemudian poin yang kelima yaitu donaton di awal. Nah ini project ketika udah awal-awal list muncul, kemudian kok udah disuruh connect wallet, disuruh donasi ton, ataupun kalian di awal disuruh untuk donat, untuk beli premiumnya agar nanti kedepannya eligible bisa lebih awal. Kemungkinannya saya lihat lebih besar project itu abu, karena mereka hanya farming, kemudian dapat tokennya mungkin dikit atau dapat tokennya banyak, harganya abu. Ya udah itu aja. Kalau udah kayak gitu, rata-rata sih gitu. Kemudian yang ke-6 ataupun yang terakhir yaitu YouTube Tax. YouTube Tax ini juga termasuk tidak bagus untuk tax ya menurut saya, karena kita udah bantu mereka dapat ads, kemudian udah mereka dapat duit, nggak balik ke kita nggak dapat balikan, itu juga ngabu nanti ya ujung-ujungnya gitu. Nah itu adalah poin yang harus kalian lihat dan harus kalian pahami. Jadi seperti itu aja penjelasannya. Nah mungkin ada beberapa poin yang saya lewatkan ataupun saya salah ucap atau saya kurang untuk menjelaskannya, mungkin saya mohon maaf, dan silakan komen kalau memang ada yang salah, ataupun kalian ada kritik dan saran, ataupun kalian punya unek-unek, kalian punya kayak bang harusnya kayak gini kayak gitu atau gimana ya, silakan komen aja di video ini, ataupun kalian bisa join di grup Cuan Airdrop untuk diskusi lebih banyak tentang airdrop yang ada di kripto ini, ataupun Telegram tap banyak Telegram lainnya ya gitu. Oke, thank you. Semoga selalu mendapatkan airdrop yang bagus. Don't forget to like, subscribe, komen video ini, dan share kepada teman-teman kalian semua. Thank you and see you again.